Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, pemerhati NTV dimanapun Anda berada, yang tercinta dan yang kami cintai, yang mulia dan yang kami muliakan, semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, Syekh Ibnu Athaillah beliau dawuh, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Sebagian tanda-tanda seseorang bersandar, beriktimat kepada amalnya adalah berkurangnya harapan ketika terjadi suatu kesalahan. Dari makalah ini bisa dipahami bahwasanya ketika seseorang melakukan satu dosa, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, timbul dalam hatinya bahwa dia akan berkurang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Timbul dalam hatinya dia tidak akan masuk surga atau dia nanti akan masuk neraka. Berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang tersebut bersandar kepada amalnya. Sementara orang yang bersandar terhadap amalnya itu ada dua macam. Yang pertama abid, yang kedua murid. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut siapa itu abid dan siapa itu murid. Abid adalah orang yang beribadah, orang yang melakukan amal soleh, orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang berzikir, orang yang bersedekah, umroh, haji, dan amal-amal yang lain. Semata-mata hanya menginginkan surga dan takut terhadap neraka. Takut pada neraka. Ini adalah abid. Jadi semua amal yang ia kerjakan, segala bentuk macam aktivitas ibadahnya dia kerjakan, semata-mata hanya ingin surga, takut neraka. Ini adalah abid. Kemudian yang kedua, murid. Murid adalah orang yang beribadah, orang yang melakukan amal soleh, orang yang melakukan kebajikan, bersedekah, zakat, dan lain sebagainya. Tujuannya dia ingin mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya dia ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya dia ingin mendapatkan makom, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan penghalang dirinya, ya, penghalang di hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala ingin hilang. Dia ingin mendekat, dia ingin mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah murid. Lah kedua golongan ini, murid dengan abid, ya, ini adalah orang-orang yang termasuk bersandar terhadap amalnya.
orang-orang yang mengamalkan amalnya. Kedua golongan ini indal mutasawwifin, menurut orang-orang yang ahli tasawuf, menurut para ulama ahli tasawuf adalah madhmumatun, tercela. Tercela, kenapa tercela kedua golongan ini? Orang yang beribadah mengharapkan surga takut neraka. Orang yang beribadah dia ingin mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tercela? Kenapa kok mazmumatun? Karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada pamrih. Masih ada udang di balik batu. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih pakai hitung-hitungan. Ya, masih pakai sistem bisnis. Masih ada udang di balik batu sehingga ini dianggap tercela. Begitu. Jadi orang yang semacam ini madhmumatun, tercela, tapi perlu digarisbawahi, perlu kita jadikan catatan, bukan berarti enggak boleh. Kita berpuasa, kita sholat, kita haji, kita umroh, kita bersedekah. Bukan berarti enggak boleh kita ingin surga, takut neraka, bukan enggak boleh, boleh saja, enggak ada masalah. Silakan Anda beribadah. Silakan Anda beramal, ingin mendapatkan surga, ingin dapat tiket masuk surga, silakan, enggak ada masalah. Boleh saja. Silakan Anda beribadah, sholat, silakan Anda zakat, silakan Anda puasa. Anda ingin mendapatkan makom, ingin mendapatkan derajat, ingin mendapatkan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, silakan, enggak ada masalah, boleh saja. Cuman ini yang kita bahas masalah etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Ini madhmumatun, tercela, artinya enggak pantas. Mari kita kaji lebih lanjut. Kita renungkan lebih lanjut. Para pemirsa, pemerhati NTV dimanapun Anda berada. Allah itu ngasih kita nikmat itu enggak setahun sekali. Ya. Nikmat apapun saja, nikmat dohir, nikmat batin, itu enggak setahun sekali, saudara. Allah ngasih kita nikmat tidak sebulan sekali. Allah ngasih kita nikmat tidak seminggu sekali. Allah ngasih kita nikmat tidak sehari sekali, tidak 1 jam sekali, tidak 1 menit sekali, tidak 1 detik sekali. Melainkan setiap hembusan napas kita, setiap tarikan napas kita, di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sampai-sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Cuman kita kadang tidak merasa. Ya. Kita kadang tidak merasa karena seringnya kita mendapatkan nikmat dari Allah. Seringnya nikmat-nikmat yang selalu mengalir kepada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang tidak terasa bahwa itu nikmat dari Allah. Baru ketika kenikmatan tersebut di stop, baru kita terasa. Ketika kita dilarang makan daging, ketika kita terkena asam urat, ketika kena darah tinggi, ketika terkena serangan jantung, baru di situ kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita menghitungnya, enggak akan mampu, saudara. Tidak akan mampu. Nah, berangkat dari sini, begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Setiap tarikan napas kita di situ ada nikmat Allah. Lantas pantaskah kita hitung-hitungan dengan Allah? Kita disuruh surat minta surga kepada Allah. Bukan, sekali lagi bukan enggak boleh loh ya. Boleh saja kita minta surga, boleh. Cuman gini masalah pantas dan tidak. Pantaskah kita hitung-hitungan dengan Allah? Kita sholat, minta upah kepada Allah, ya Allah kasih saya surga. Bagaimana? Pantas gak? Ya, kira-kira gak pantas. Gitu.
Tapi sekali lagi saya tidak tekankan bukan berarti tidak boleh. Boleh-boleh saja. Kita meminta surga boleh-boleh saja. Istilahnya begini, kita analogikan seseorang ketika ikut seseorang. Ada si A, si Fulan ikut majikannya. Oleh si majikan tadi, segala kebutuhan hidupnya dipenuhi. Ya, makannya, minumnya, biaya yang apa saja biayanya sudah dipenuhi. Gratis pokoknya. Kemudian sang majikan di situ minta tolong istilahnya ya, bukan minta tolong, minta bantuan lah kepada si yang dijamin itu tadi. Tolong pijitkan saya. Lalu si yang ditanggung ini, ya, yang ditanggung tadi ini, dia bilang, ya tapi saya diongkos dong, dikasih upah dong, saya mijitnya, ya, dikasih upah. Nah, ini kan tidak pantas. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, pemerhati NTV dimanapun Anda berada, masih tetap bersama saya Ahmad Yani Atma Negara Subono Putra. Ya, oke, kita lanjutkan kajian yang tadi. Jadi ketika sudah hidupnya ditanggung, ya, biaya hidupnya sudah ditanggung, si bos ini loh minta pijet terus minta upah, pantas tidak? Yura pantas, sama sekali tidak pantas. Tapi bolehkah dia minta upah pada sang bos? Boleh-boleh saja. Karena dia punya keahlian mijet, dia kemudian minta, bos saya kan punya keahlian mijet, tolong saya dikasih upah, saya mau mijet panjenengan. Boleh-boleh saja, tapi kan yora pantas. Hidupnya ditanggung, segala macam ditanggung. Gitu. Boleh minta upah boleh, tapi sekali lagi tidak pantas. Sama halnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ngasih kita berbagai macam nikmat, ya. Nikmat zahir, nikmat batin, semuanya sudah dikasihkan kepada kita. Lantas Allah memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk zakat, memerintahkan kita untuk puasa. Lalu kita hitung-hitungan, ya Allah kasih saya surga. Boleh gak? Boleh. Pantas? No. Nah, itu. Gak pantas. Tapi ajibnya lagi, yang lebih gak pantas lagi, ya gak beribadah. Ini lebih parah, saudara. Ya, yang beribadah saja minta upah kepada Allah atas jeripaya ibadahnya, itu aja gak pantas. Lalu sekarang, ya gak ibadah. Nikmat Allah semuanya dia nikmati semuanya. Ya, dikasih nikmat oleh Allah, kesehatan, nikmat kekuatan, dhahiran wa batinan. Dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sholat gak mau sholat. Zakat padahal mampu, dia gak mau mengeluarkan zakat, eman-eman. Haji padahal sudah mampu, gak mau daftar. Umroh hartanya melimpah, dia gak mau umroh. Ini yang lebih parah. Ya. Jadi orang yang gak sholat itu lebih parah. Dia sangat ya Allah, sangat tidak punya perasaan sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayangnya dia enggak sadar. Tapi kalau kita sadar, coba, kita sadari betul posisi kita terhadap Allah itu bagaimana. Ya. Niscaya kita akan malu kalau kita enggak sholat, kita malu kalau kita enggak beribadah, kita malu kalau kita enggak melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahkan justru sebaliknya, larangan-larangannya di situ dikerjakan. Sangat memalukan, sangat malu sekali. Ya kita kembali kepada tadi, kita analogikan kepada seorang yang ikut majikan. Majikannya memerintahkan dia supaya begini-begini, tapi dia enggak mengikutinya, justru melanggarnya. Padahal hidupnya sudah dijamin, semuanya dijamin. Majikannya cuma memerintahkan ini, tapi dia enggak mengikutinya. Ini kalau manusia yang normal mestinya punya malu dong kepada majikan.
Begitu juga posisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah merintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita untuk puasa, memerintahkan kita haji bagi yang mampu, lantas kita enggak melaksanakannya. Ini ya Allah, bahkan maksiat dikerjakan, mabuk-mabukan, minuman keras, judi, perzinahan, ini lebih parah ini ya. Yang mengerjakan saja ya, yang taat saja kepada Allah, kemudian ada hitung-hitungan saja itu mazmumatun tercela, apalagi yang ini super ini ya Allah. Semoga Allah ngasih kekuatan kita, Allah membimbing kita agar kita selalu berada di jalannya, agar kita selalu dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita. Dahulu itu ada seorang ahli ibadah dari kaum Bani Israel. Ya. Si ahli ibadah ini berada di suatu pulau, sendirian tanpa ada seorang teman, menyendiri. Dalam kesendiriannya apa yang ia kerjakan di pulau tersebut? Dia menghabiskan waktunya ya, menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dihabiskan untuk bersujud, menyembah, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berada di suatu pulau sendirian. Tanpa melakukan aktivitas yang lain. Aktivitasnya cuma satu, yaitu beribadah. Gak ada yang lain. Beribadah dan beribadah. Selama berapa tahun dia kerjakan ibadah tersebut di pulau tersebut? Selama 500 tahun. Ya. Selama 500 tahun dia berada di pulau tersebut. Kemudian makanannya apa? Allah tumbuhkan delima sebagai makanannya. Nah, makan delima terus bentino. Ya. Terus minumannya, Allah pancarkan mata air untuk minumannya. Jadi makannya delima, minumannya air. Itu aja yang dimakan setiap hari. Beribadah di pulau tersebut 500 tahun. Orang-orang dulu kan panjang-panjang umurnya. Gitu. Beda dengan orang-orang sekarang. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Nabi Muhammad SAW itu kan umurnya baina sittin wa sab'in. Antara 60 dengan 70. 60-70 itu sudah umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pemirsa yang umurnya sudah 60, hati-hati. Barangkali mimpi-mimpi enggak nyaman itu ya, silahkan berwasiat ya. Apalagi yang sudah berumur 70 ya. Makan sudah terasa enggak enak ya. Minum sudah enggak terasa enggak enak, mimpinya sudah macam-macam lain sebagainya. Ya silakan berbanyak wasiat, berbanyak istighfar. Ya, tapi harapan kita semua, saya dan pemirsa NTV dimanapun Anda berada yang mengikuti acara ini, semoga Allah memanjangkan umur kita, semoga umur kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ada orang-orang dari umat Nabi Muhammad itu berumur sampai 80 tahun, 90 tahun, itu sudah dapat bonus yang banyak, itu sudah ya, dapat bonus yang banyak. Oke, kita kembali kepada hikayat tadi ya. Dia menghabiskan waktunya di pulau tersebut dengan beribadah, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikan saya dalam kondisi bersujud. Nah, ini luar biasa. Sudah beribadah 500 tahun, minta kepada Allah agar Allah mencabut nyawanya dalam kondisi bersujud. Oleh Allah dikabulkan. Dia mati dalam kondisi bersujud. Subhanallah. Ini mati yang kita dambakan mestinya, ya. Inilah mati, ini kematian yang ngasih sinyal ini adalah orang mati husnul khotimah. Kalau orang mati habis ngaji mati, habis sholat mati, bersujud mati, ini sinyalnya apa? Matinya husnul khotimah. Ya. Beda dengan habis apa itu main judi misalnya, meninggal dunia
Nah, ini sinyalnya kan sudah su'ul khotimah ini. Ya. Ada orang lagi enak-enakan berjudi, lagi melacur dan lain sebagainya, meninggal dunia di situ. Ya ini sinyal bahwa di situ adalah matinya adalah su'ul khotimah. Tapi kalau ini tidak, ya matinya dalam kondisi sujud, ini mati yang kita harapkan, mati apa? Matinya orang yang husnul khotimah. Semoga Allah, kalau memang sudah waktunya kita, ya sudah waktunya kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Ya. Tapi yang perlu kita jadikan catatan bahwasanya matan nas ala ma'ash, ya. Manusia itu mati menurut bagaimana dia hidupnya, gitu loh. Kalau hidupnya selalu dibuat untuk kebajikan, kehidupannya dibuat untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di jalur-jalur kebaikan, insyaallah matinya akan mati husnul khotimah. Namun sebaliknya kalau hidupnya dia jalani dengan penuh dosa, penuh kemaksiatan, ya ini nanti kematiannya ya Allah naudzubillah ini akan mengalami mati yang su'ul khotimah. Ini harapan kita semua, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sang hamba ini, para pemirsa pemerhati dimanapun Anda berada, ini mati dalam kondisi husnul khotimah. Beribadah 500 tahun, matinya dalam keadaan sujud. Bayangkan. Siapa yang enggak pengen mati seperti ini? Ya? Nah, kemudian bagaimana? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ngasih informasi bahwasanya besok di akhirat, ya, Allah memerintahkan malaikat agar memasukkan hamba ini, malaikat ini agar memasukkan hamba yang beribadah 500 tahun ini agar dimasukkan ke surga birahmati, kata Allah. Dengan rahmatku, kata Allah. Masukkan dia ke surga dengan kasih sayangku. Kemudian bagaimana si hamba ini? Hamba ini agak ruwet sedikit ternyata. Dia protes. Boten ya Allah. Ini kalau dalam bahasa saya ya. Kalau bahasa keseharian kita. Boten Gusti Allah. Jangan ya Allah. Masukkan saya ke surgamu bi'amali. Dengan amal saya. Nah ini dia merasa punya tiket. Dia mengandalkan amalnya. Ya, merasa punya tiket. Ya memang dia punya tiket. Tiketnya apa? 500 tahun beribadah. Gitu. Dia andalkan amalnya, merasa punya amal. Masukkan saya ke surga bi'amali. Dengan amal saya. Ini. Protes kepada Allah. Ya enggak mau dimasukkan ke surga dengan kasih sayangnya Allah. Dengan rahmatnya Allah. Enggak mau. Justru dia meminta dimasukkan ke surganya Allah bi'amali. Dengan amalku ya Allah. Dengan amalku Allah Gusti. 500 tahun beribadah. Kan kalau dipikir-pikir kan ya pantas lah saya masuk surga begitu. Kemudian bagaimana? Akhirnya Allah memerintahkan malaikat, ya. Oke, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, pemerhati NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya. Oke, kita lanjutkan tadi. Kemudian Allah ini memerintahkan malaikat untuk menimbang amalnya yang 500 tahun ini tadi. Ya. Amalnya yang 500 tahun, ya, ditimbang, diukur, dibandingkan dengan kenikmatan Allah berupa melihat, berupa nikmatnya mata. Ini disuruh timbang, bandingkan coba nikmat Allah yang berupa melihat saja. Jangan yang lain, belum yang lain ini. Allah hanya merintahkan itu saja. Jadi dengan panca indera berupa mata ini tadi. Nikmatnya mata dibandingkan dengan ibadah yang 500 tahun. Ini disuruh dibandingkan. Malaikat suruh mengukurnya.
ya, ditimbang, dibandingkan. Ternyata setelah ditimbang, setelah dibandingkan, ya, ibadah yang 500 tahun lamanya, dia yang mati dalam kondisi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadahnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan satu kenikmatan yang Allah berikan padanya berupa nikmatnya melihat. Masih lebih berat nikmat dari Allah berupa melihat. Subhanallah. Ini. Tidak ada apa-apanya sholatnya yang 500 tahun. Ya. Sujudnya yang 500 tahun. Dia tidak pernah berbuat maksiat dengan siapa? Dia sendirian. Dia tidak pernah menyakiti orang karena dia memang sendirian di suatu pulau. Diukur, ya, dengan kenikmatan Allah berupa nikmatnya mata jeglek, gak ada apa-apanya saudara. Ibadah 500 tahun gak ada apa-apanya, Masya Allah. Ini belum nikmat-nikmat yang lain. Hanya nikmat melihat saja. Padahal kalau kita kembali kepada yang awal tadi, bahwa kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini belum nikmatnya telinga. Ya. Belum nikmatnya telinga. Belum nikmatnya mulut, kita dikasih mulut, mulut bisa berbicara, nikmat. Mulut bisa merasakan nikmatnya makanan, ya nikmat. Nikmatnya tangan, nikmatnya kaki, nikmatnya kesehatan. Nikmat-nikmat berbagai macam nikmat. Bentuk tubuh kita ini sudah merupakan nikmat. Hidung saja, ya, nikmatnya hidung. Hidung saja, bentuknya saja sudah nikmat. Ya. Kita nggak bisa bayangkan kalau hidung kita di situ menghadap ke atas. Ya. Gimana kira-kira kalau musim hujan? Pasti nanti akan penuh dengan air. Oleh Allah bentuk hidung kita ideal sekali. Dihadapkan ke bawah. Ya. Supaya apa? Supaya tidak masuk air hujan ketika musim hujan. Banyak sekali nikmat Allah. Cuman kita terkadang tidak merasakan karena seringnya. Salah satu tip metode kita untuk mengetahui nikmat yang Allah, untuk merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan cara, di situ ada ulama mengatakan ajma'atil ulama wal hukama ala anan na'ima la yudraku illa bitarkin na'im. Para ulama, para ahli hikmah, ya, semuanya sepakat kompak bahwasanya kenikmatan itu tidak akan bisa ditemukan kecuali dengan meninggalkan kenikmatan itu sendiri. Ini salah satu cara bagi kita agar kita merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Agar kita merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu caranya bagaimana? Agar kita rumungso. Ya. Caranya bagaimana? Jadi tadi kita tinggalkan kenikmatan itu sendiri. Ajma'atil ulama wal hukama ala anna na'ima la yudraku illa bitarkin na'im. Ya. Para ulama, para ahli hikmah semuanya sepakat kenikmatan itu tidak akan bisa ditemukan. Kenikmatan itu tidak akan bisa dirasakan kecuali dengan meninggalkan kenikmatan itu sendiri. Contohnya begini, kalau pemirsa menginginkan nikmatnya makan, ya, menginginkan bagaimana nikmatnya makan, maka tinggalkan makan itu sendiri. Caranya bagaimana coba? Kita puasa Senin Kemis lah. Ya. Kita puasa hari Senin, puasa sunnah. Ya. Ketika Anda lapar di siang hari atau di sore hari seperti ini, kita merasakan lapar, kita nggak boleh makan. Kenapa? Karena kita puasa. Kita tinggalkan nikmat Allah berupa apa? Berupa makan. Ketika kita meninggalkan nikmat Allah berupa makan itu tadi, maka akan terasa, ya, maka waktu itu, detik itu pula kita merasakan betapa nikmatnya makan. Di siang hari misalnya, panas sekali, ya. Namanya orang puasa itu kan haus. Kita nggak boleh minum.
Ya, nggak boleh minum. Kenapa? Karena kita puasa. Ketika kita tercegah, ketika kita terlarang untuk minum, di saat itulah kita akan merasakan betapa nikmatnya minum. Jadi salah satu metode kita untuk merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah tinggalkan kenikmatan itu sendiri. Jadi dengan cara kita meninggalkan kenikmatan itu sendiri, maka kita akan merasakan nikmat itu sendiri. Seseorang tidak akan pernah merasakan manisnya madu kalau dia belum pernah merasakan pahitnya madu. Seseorang tidak akan pernah merasakan nikmatnya sehat kalau dia belum pernah terserang penyakit. Kalau dia belum pernah merasakan pedihnya bagaimana orang sakit. Jadi pemirsa, berarti dimanapun Anda berada, yang saya hormati, yang saya cintai semuanya, salah satu metode kita untuk merasakan nikmatnya Allah, tinggalkan kenikmatan itu sendiri. Contohnya ya berpuasa. Kita tinggalkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa nikmatnya makan dan nikmatnya minum. Dan saat itulah kita akan merasakan nikmatnya makan dan nikmatnya minum. Kalau sudah kita merasakan, kalau kita sudah merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka secara otomatis hati kita akan bersyukur, gitu. Ya, secara otomatis kita akan bersyukur dan sudah maklum bagi kita ya, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang matur suwun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikmatnya akan ditambah, gitu. Ya, kita kembali kepada hikayat tadi. Jadi ternyata ibadahnya yang 500 tahun dibanding dengan kenikmatan Allah berupa melihat tidak ada apa-apanya. Padahal ibadahnya 500 tahun, saudara. Subhanallah. Ibadahnya 500 tahun. Kita berapa ibadah kita? Umur kita berapa tahun? Orang yang berumur 100 tahun saja sudah jarang sekarang. Ya anggap aja wis anggapan. Anggaplah kita beruntung punya umur 100 tahun. Ya. Apakah 100 tahun itu semuanya kita buat untuk bersujud? Ya. Apakah 100 tahun itu semuanya kita jadikan beribadah kepada Allah? Tentunya tidak. Nah, maka berangkat dari sini amal kita, ya Allah, tidak ada apa-apanya. Tapi tetap walaupun begitu tetap kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jangan justru amal kita nggak ada apa-apanya, akhirnya kita malah nggak beribadah, kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita nggak zikir, kita nggak sedekah. Dan lain sebagainya. Justru ini konyol ini. Ya. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Gitu. Jadi kita kembali kepada hikayat tadi, akhirnya amalnya yang 500 tahun dibandingkan dengan nikmatnya Allah itu enggak ada apa-apanya, berupa melihat saja. Sehingga bagaimana? Sehingga sang hamba ini memohon kepada Allah agar memasukkan ke surga birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Tidak dengan amalnya sudah. Karena dia sudah rumongso, amalnya enggak ada apa-apanya. Ya. Ibadahnya yang 500 tahun enggak ada apa-apanya. Gitu. Sadar orang ini ya, sadar. Akhirnya oleh Allah bagaimana? Memerintahkan malaikat. Akhirnya sang hamba ini dimasukkan ke surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Jadi amal kita itu enggak ada apa-apanya. Tapi sekali lagi walaupun enggak ada apa-apanya, bukan berarti kita enggak ibadah. Justru konyol kalau kita enggak beribadah. Tetap ibadah harus kita tingkatkan. Yang memasukkan kita surga memang bukan amal kita, tapi rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah yang memasukkan kita ke surga. Tapi kita harus ingat, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.
Jangan malah nggak beribadah. Sudah kalau begitu saya nggak beribadah. Sudah saya berjudi, saya berzina, saya melakukan riba dan lain sebagainya. Jangan. Ini akan menjauhkan dari rahmat Allah. Tetap ibadah kita kerjakan, sholat kita kerjakan. Ya. Dengan tetap berupaya untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kita beribadah hanya surga yang kita tuju. Oleh itu, mari kita berusaha bersama-sama semaksimal mungkin agar kita beribadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada udang di balik batu. Pemerhati, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, itulah dua golongan tadi, abid dan murid. Ini adalah golongan yang mazmumatun, orang yang tercela karena dia mengandalkan amalnya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Oke pemirsa, pemerhati NTV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tadi. Bahwasanya dua golongan yang tercela itu adalah abid dan murid. Kenapa? Karena dia beribadah mengandalkan amalnya, beriktimat kepada amalnya. Ya. Jadi berangkat dari makolahnya siapa tadi? Dari makalah Syekh Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Kemudian golongan atau tingkatan yang kita damba-dambakan. Artinya golongan tersebut adalah golongan yang mahmudun, golongan yang terpuji. Siapa dia? Golongan tersebut adalah golongan arifun. Ya, golongan arifun, arif, orang yang arif. Arif adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tanpa ada udang di balik batu. Ya. Dia sudah tidak memandang surga. Dia sudah tidak lagi memandang pahala. Jadi ibadahnya semata-mata karena Allah. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan makom, tidak mengharapkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antiknya golongan ini dia beribadah sama sekali tidak mengakui daripada amalnya. Dia tidak merasa punya amal. Dia punya keyakinan dalam hatinya semua yang ia lakukan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa sujud, Allah yang mensujudkan. Sehingga karena Allah yang mensujudkan, dia enggak punya hak untuk meminta imbalan dari sujudnya tadi. Dia ruku, dia punya keyakinan dalam hatinya Allah yang merukukkan. Sehingga karena Allah yang merukukkan, dia enggak punya peluang, enggak punya kesempatan sama sekali daripada rukuknya minta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa sholat, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Semuanya dia yakini. Dia beriktikad dalam hatinya. Allah yang menggerakkan semuanya. Baik rukun qauli, baik rukun fi'li, semuanya Allah yang menggerakkan. Sama sekali dia tidak punya peluang dari dirinya. Enggak ada sama sekali. Allah yang mensujudkan. Allah yang merukukkan. Allah yang menggerakkan mulutnya untuk membaca Fatihah. Allah yang menggerakkan mulutnya untuk membaca doa iftitah.
Allah yang menggerakkan mulutnya untuk membaca doa-doa, surat-surat pendek dan lain sebagainya. Sehingga dia hanya berkeyakinan dirinya hanyalah mahallul amal, tempatnya amal saja. Semuanya Allah. Sehingga karena kesemuanya Allah yang mengoperasikan semuanya ke atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengharapkan apapun daripada yang ia lakukan, karena dia tidak merasa punya amal, fana dirinya, nggak merasa punya amal, sehingga ibadahnya ya dia kerjakan semata-mata sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam pandangannya surga, tidak ada dalam pandangannya di situ takut pada neraka, tidak ada pahala, tidak ada derajat makom dan lain sebagainya. Dia hanya mau loh ya, beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makom yang kita kehendaki. Inilah golongan yang kita damba-dambakan. Jadi kita beribadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Karena bagaimana? Karena man ahabba syai'an fahuwa abdullah, barang siapa yang senang pada sesuatu, maka dia hamba daripada sesuatu itu tadi. Maka dia akan diperbudak daripada sesuatu itu tadi. Kalau kita senang pada surga, maka kehidupan kita akan diperbudak oleh surga. Kalau kita senang kepada cewek misalnya, maka kita akan diperbudak oleh cewek itu tadi. Tapi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah Abdullah. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita beribadah ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Sekali lagi, yang memasukkan kita ke surga bukan amal kita, tapi adalah rahmatnya Allah. Tapi yang perlu dijadikan catatan, rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sehingga sangat salah, sangat konyol ketika dia mendengar keterangan orang masuk surga karena rahmatnya Allah, kemudian dia nggak beribadah, dia nggak sholat, dia nggak zakat, dia nggak puasa, dia nggak menghadiri majelis-majelis ta'lim dan lain sebagainya. Ini sangat salah total, mutlak salah. Tetap beribadah bagaimanapun kondisi hati kita, walaupun kita di situ nggak seperti orang-orang yang arifin. Walaupun kita tingkatannya masih abid, walaupun kita masih tingkatan murid, tetap kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan bagaimana? Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Kalau kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mustahil rahmat itu akan jauh dari kita. Kita akan diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, alamat kita sudah jelas. Besok kita di akhirat bagaimana? Di mana tujuan kita, di mana tempat kita, itu sudah jelas. Oleh karena itu, mari tingkatkan terus, kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kendor, ya. Tidak pernah kendor sama sekali. Ya. Semoga rahmat Allah selalu menyelimuti hati kita. Selalu tercurahkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semuanya, pemerhati NTV dimanapun Anda berada, semoga menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita semua akan menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya dan sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, mendapatkan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemerhati, pemirsa NTV dimanapun Anda berada,
kajian saya pada saat ini kami anggap cukup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.